Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam persiapan pribadi kita menyongsong pelaksanaan di pelayanan kita di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudaraku, dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kiranya kita dilayakkan dan dimampukan oleh hikmat sorgawi yang masih boleh kita terima di dalam mendukung pelayanan kita. Sebelum firman ini kita persiapkan dan kita renungkan, mari kita mempersiapkan diri kita dalam penyerahan kita dan pengharapan iman kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita bersatu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam segala kebaikan dan pertolongan-Mu yang begitu besar Tuhan, mengizinkan kami dan setiap langkah kaki kami untuk dapat memperoleh hikmat sorgawi yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan selalu berharap dalam perbuatan-Mu yang besar terjadi bagi kami. Inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan membaca info kasio kita di hari Minggu ini ataupun yang menjadi ayat hafalan dari kitab Matius 10 ayat 30. Kami akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Demikian yang menjadi info kasio kita dan yang menjadi bacaan remaja kita di hari Minggu ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Dan yang menjadi bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Mazmur 27 ayat 10. Kami akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini yang membawa kita dalam perenungan firman Tuhan dengan tema Tuhan menerimaku. Dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita sebagaimana adanya, kasih Tuhan begitu besar selalu menempatkan segala kekurangan dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan sebagai wujud kasih-Nya yang begitu besar dalam segala kelemahan, kekuatan, bagaimana kita hebatnya dan dalam segala ketidakberdayaan kita. Bahkan ketika kita kehilangan pun, Tuhan selalu memberikan jaminan yang pasti. Dia bersedia dan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga di hari Minggu ini, dari firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kita akan membawa kembali kehidupan adik-adik kita, mengingat bagaimana pentingnya kehidupan di dalam keluarga mereka. Bagaimana mereka menempatkan posisi saudara-saudaranya di dalam keluarga, bagaimana mereka menempatkan posisi orang tua yang begitu memiliki peranan penting, sehingga kita sebagai anak-anaknya mungkin tidak akan pernah siap kehilangan orang tua kita. Tapi bagaimanapun ketidaksiapan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada janji Tuhan yang menguatkan kita, yang menyertai kita, yang membimbing kita senantiasa. Kalau kita bandingkan dengan bacaan kita dari ayat hafalan ataupun yang menjadi info kasio kita dari kitab Matius pasal 10 ayat 30 yang menyatakan bagaimana segala kehidupan kita di dunia ini tidak ada satupun yang tertutup di mata Tuhan. Sehingga jumlah rambut kita yang ada di kepala kita juga Dia tahu berapa jumlahnya. Artinya dari Matius pasal 10 ayat 30, poin penting yang akan kita ambil di sini adalah segala sesuatu yang kita alami dan yang terjadi bagi kehidupan kita, apa yang kita rasakan dan apa yang menjadi pikiran kita hidup, segala sesuatunya jelas di mata Tuhan.
Tidak ada satupun boleh ditutupi di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan mau kehidupan kita menjadi orang yang jujur di mata Tuhan. Kita jujur kalau kita tidak mampu, kita jujur kalau kita orang yang bersalah, kita jujur bahwa kita tidak bisa berjalan di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan senantiasa yang mengiringi langkah kita. Begitu juga di bacaan remaja dari Matius pasal 11 ayat 28 yang menegaskan bagaimana panggilan Tuhan kepada kita. Bagaimana Dia mengajak kita menggiring hidup kita, bahwa setiap orang yang letih lesu dan yang berbeban berat menjadikan Tuhan sebagai tempat pemberhentian yang kekal, karena Dia akan meringankan segala beban kehidupan kita. Panggilan Tuhan ini menjadikan kita hidup di dunia ini semakin tertata kehidupan kita di hadapan Tuhan. Semakin kuat senantiasa menjalani kehidupan yang Dia berikan kepada kita. Semakin jauh kehidupan kita dari rasa khawatir, dari rasa ketakutan, dari rasa kesedihan, karena Tuhan menyatakan, membukakan tangannya yang penuh perkasa, memanggil kita untuk datang kepadanya, agar kehidupan kita mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Begitu juga dari bacaan Alkitab kita di hari Minggu ini, Mazmur pasal 27 ayat 10. Di sini menekankan satu penghiburan yang mendalam sekali, bahwa sekalipun orang yang terdekat meninggalkan kita, tapi Tuhan akan selalu ada dan menyambut kita. Di ayat ini mengajarkan kita tentang kasih Tuhan yang tidak bersyarat dan kesetiaannya yang abadi senantiasa menyertai kita, sehingga memberikan harapan saat mengalami penolakan ataupun kesedihan. Daud menuliskan ayat ini karena pengalaman pribadinya merasa tertolak, namun ia menemukan kelegaan dengan datang kepada Tuhan, bukan pada kemarahan atau kepahitan. Jadi dari kitab Mazmur 27 ayat 10, kita akan membuat satu kerangka pemikiran kita. Yang pertama, bagaimana kita memiliki pengharapan di tengah penolakan kehidupan kita. Di mana poin penting ini memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa ditinggalkan. Pernahkah kita merasa ditinggalkan? Adik-adik kita juga pasti pernah merasa ditinggalkan. Bagaimana ditinggal orang tua, sahabat baik, teman sekolah, dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kita ditinggalkan? Bisa saja dari lingkungan keluarga, teman, dan orang lain. Tapi jawaban untuk meneguhkan hati kita adalah pengharapan di dalam Tuhan. Poin berikutnya, saudaraku, Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tuhan digambarkan pemazmur sebagai tempat yang menerima tanpa syarat, menyambut kita bahkan ketika kita merasa paling tidak berharga. Tuhan sangat menghargai segala kekurangan dan ketidakberdayaan kita. Jangan pernah kemana-mana mencari tempat perlindungan. Tuhan mengajak kita untuk kepadanya lah kita berlindung. Selanjutnya poin berikutnya, kasih yang tidak bersyarat. Hal apakah yang kita lihat dalam hal ini? Kasih Tuhan tidak tergantung pada siapa kita atau apa yang kita lakukan, tetapi memberikan jaminan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal ini boleh kita lihat dari perikop kita, contoh yang dialami oleh Daud. Latar belakang ayat ini adalah pengalaman Daud yang merasa diabaikan oleh ayahnya, namun ia memilih untuk datang kepada Tuhan yang menyembuhkan luka hatinya. Kehidupan kita di dunia ini kita sampaikan kepada adik-adik kita. Mungkin kita pernah terluka, mungkin kita pernah kecewa, tapi kita melihat contoh Daud. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang dia alami, tapi dia menjadikan Tuhan itu teman satu-satunya, kasih yang setia. Karena tema kita juga mengajak kita bahwa Tuhan menerimaku. Demikianlah perasaan Daud, sehingga apa yang terjadi bagi kehidupan Daud, dia menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Selanjutnya poin terakhir dari perikop kita adalah ada ketergantungan pada Tuhan.
Mazmur ini mengajarkan kita untuk tidak mencari kepuasan dan penerimaan dari hal-hal yang fana, tetapi memusatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Bahkan jika itu berarti bagi orang lain dan hal-hal duniawi meninggalkan kita, tapi ketergantungan hidup kita kepada Tuhan tidak boleh pupus dari kehidupan kita. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara, tapi teman yang sejati, Tuhan yang selalu menerima kita adalah Dia yang pemilik hidup kita. Tuhan menerimaku, Tuhan menerima adik-adik kita, Tuhan menerima kehidupan kita. Jangan pernah kita hidup munafik seolah-olah kita kuat, padahal kita rapuh. Apapun persoalan kita yang kita alami, baik di dalam keluarga, teman, dan dimanapun kita berada, ingat, kita membawa adik-adik kita, menggiring mereka, agar menjadikan Tuhan sebagai perlindungan yang sebenarnya. Dan yang kedua, kita mengajak adik-adik kita agar selalu berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, agar menjadikan adik-adik kita memiliki pengharapan yang tidak pupus oleh waktu, hanya kepada Tuhan. Hal itu dibuktikan dari kesetiaan mereka selalu berharap dan beriman kepada Tuhan yang begitu setia menerima keberadaan kita. Kiranya firman ini menjadi kekuatan kita dan adik-adik kita menjadikan sahabat sejati adalah Tuhan. Tuhan adalah sahabat sejati yang setia, yang kekal, yang selalu menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kembali kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kebaikan-Mu yang begitu besar menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan berkati setiap jiwa yang Kau pakai untuk melayani di hari Minggu ini, agar adik-adik kami juga yang akan kami layani, mereka diberkati, dikuatkan, dan selalu diberikan suguhan kekuatan dan energi positif yang membangun jiwa mereka sejak dini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.